Selamat pagi. Di dalam video ini akan dijelaskan uh, tentang broadcast ya di pemrosesan paralel. Di broadcast adalah salah satu teknik komunikasi kolektif standar. Selain broadcast, ya satu proses mengirimkan data yang sama ke semua proses dalam komunikator. Jadinya kalau di minggu lalu kan kita bahas tentang send and receive. Jadinya nge-send, ada yang nerima gitu ya. Kalau mau ngirim ke semua gimana gitu kan ya. Kalau kemarin kan dari proses nol ke proses yang lain tuh pakai for gitu ya, looping for, tapi ada nggak cara yang lebih sederhana kalau emang datanya mau dikirim ke semua gitu ya. Ya ada gitu ya yang hanya satu baris gitu. Dan inputnya juga cuma satu, yaitu rootnya siapa gitu aja ya. Pengirimnya ya. Akarnya siapa gitu. Itu kegunaan utama dari broadcast maksudnya ya, penyiaran di sini. Ya, adalah mengirimkan input pengguna ke program paralel atau mengirimkan parameter konfigurasi ke semua proses gitu ya. Itu utamanya ya. Misalnya itu juga kenapa data itu di-download misalnya pakai proses tunggal, kecuali downloadnya dari banyak sumber gitu, beda lagi gitu ya. Kalau jadi intinya jangan mendownload suatu data yang sama secara paralel gitu, tapi download pakai satu proses, habis itu disebar lewat proses paralel sehingga yang diakses hanya lokasi memori di RAM-nya saja gitu ya. Itu yang kita harapkan gitu ya. Oke, kecuali datanya banyak gitu ya, itu baru pakai paralel. Nanti di scraping kita bahas. Kayak broadcast ya seperti ini dari nol ke semua. Tapi nggak mesti dari nol, dari mana aja boleh, dari 7 ke yang lain boleh. Kenapa yang nol selalu dipakai untuk pertama? Karena itu yang pasti ada gitu, pasti ada. Nol tuh selalu ada. Ya. Kalau pemrosesan seri, nolnya yang selalu ada gitu ya. Ini dalam contoh ini proses nol ada proses root yang memiliki salinan data awal, semua proses lainnya menerima salinan data gitu ya. Pengembangan sinkronisasi, fungsi broadcast hanya menggunakan satu tautan jaringan dari proses nol, mengirim semua data. Ini cuma satu aja gini ya. Ini dari segi proses juga sangat ringan gitu ya. Biasanya lebih cerdas adalah algoritma komunikasi berbasis pohon yang dapat menggunakan lebih banyak tautan jaringan yang tersedia sekaligus. Nah ini pohon gitu ya. Ini tree dan barrier gitu misalnya. Akhirnya sini bisa nanti kita coba buat programnya dekat-dekat UTS ya di sini ya. Itu nanti sebagai contohnya, dalam pertemuan ini kita nggak bahas ini dulu, tapi kita bahas ini ya penjelasannya. Jadi dengan menggunakan barrier, kita kurang lebih bisa membuat yang seperti ini gitu ya. Dari 0 ke 1, dari 1 ke 3, dan lain-lain. Kemarin contoh yang minggu lalu sudah mendekati ini gitu ya, seperti itu. Ini dalam ilustrasi ini proses 0 dimulai dengan data untuk mengirimkan ke proses 1. Ini dengan contoh sebelumnya, proses 0 juga mengirimkan data ke proses 2 di tahap kedua gitu ya. Jadi satu proses ke gini. Ini dari 0 ya, 0 itu mengirimkan banyak sekaligus secara ini ya. Diagonal gitu. Intinya ini ada yang langsung selesai di 4, ada yang dari 2 diteruskan dari 2 ke 6 dan lain-lainnya, tergantung dari jenis proses dan datanya gitu ya. Terus ini pembedaan dengan contoh ini adalah bahwa proses itu sekarang membantu proses root dengan meneruskan data ke proses 3. Selama tahap kedua, dua koneksi jaringan digunakan sekaligus. Ya, pemanfaatan jaringan berlipat ganda pada setiap pohon, komunikasi pohon sampai semua proses telah menerima data. Jadi ada yang prioritas dan ini selalu berlipat gitu. Ini satu, ini lewati satu node, di kelipatan berikutnya lewati 2 node gitu ya misalnya. Seperti itu. Itu kurang lebih kalau yang berbasis pohon nanti kita coba buat di dekat-dekat UTS yang seperti ini. Oke, jadi selanjutnya kita langsung di pemrograman aja gitu ya. Oke, pemrograman kali ini tidak sepanjang yang kemarin ya, pendek ya. Tapi di sini sebagai tambahan kita coba membuat proses broadcast itu secara manual menggunakan send and receive saja. Minggu lalu kita kan sudah sempat bicarakan pakai send and receive saja semua masalah sebenarnya bisa diselesaikan gitu ya, seperti itu. Tapi kalau memang mengirim ke semua yang sama, lebih baik menggunakan broadcast
satu gitu, karena itu jauh lebih ringan di memori juga. Ya. Jadi ketika membroadcast ini bukan kita menggandakan data, tapi cuma sharing lokasi memori. Jadinya sangat-sangat efisien dari segi RAM ya, dan prosesornya juga kerjanya ringan. Nah, itulah kelebihannya multi-core prosesor ya sana. Seperti itu. Oke, jadinya di sini bisa kita ini ya, nol ya. Jadi misalnya ini ya pendasarannya jadinya ini selalu muncul yang ini dihafalin aja. Ya, kok saya sendiri nggak hafal sih sebenarnya. Di rank ya, get rank jadinya ini yang ini getter ya, proses getter jadinya. Dalam OOP kan diajari getter itu ini untuk mengembalikan nilai gitu ya. Seperti ini sebenarnya dot rank gitu juga sama ya. Oke, itu jadinya sini ya. Jadi if nol ya di sini sedikit strange mungkin dibanding kalau logika Synergism. Ini Synergism kalau tahun lalu saya ini Synergism justru lebih mudah dipahami daripada broadcast karena contohnya seperti ini gitu. Jadi seperti itu. Ini rank sama dengan 0, data 45 dan data 2 30 gitu ya misalnya. Terus data satunya 78, data 2-nya 17 ya. Terus selain itu berarti rank 1, 3 gitu ya. Misalnya kalau N-nya 4 ya. Itu 0 ya. Cetak pertama kira-kira apa yang terjadi gitu ya. Belum ada broadcast. Tadinya harusnya data yang 0, 45, 30. Yang 2, 78, 17. Yang lainnya 00 ya. Nah, sekarang kita broadcast dua data ini, data 1 dan data 2 untuk agar semua sama ya. Di sini ada data 1 ya, rootnya adalah 0, data 2 rootnya sama dengan 2 ya. Berarti setelah broadcast ini semua data 1 adalah 45, semua data 2 adalah 17 ya. 17 Agustus 45 gitu ya. Seperti itu. Oke, itu yang kita lihat di sini hasilnya. Ya. Di sini ini ya. Rank 2 78 17. Benar ya. Cetak 1 ya, cetak 1 di sini. Rank 0 45 30. 45 30 benar ya. Selain itu ya proses 3 00, proses ya proses 1 00 ya, dan proses ya benar ya. Ya karena ini 4 berarti 1 dan 3 aja ya yang enggak dapat apa. Nah, setelah cetak 2 bagaimana ya? Cetak data 2 dan data satunya tidak sinkron ya, tidak acak di sini, ada yang 21, ada yang 12 gitu ya. Semua 1212 ya, sorry. 1212 ya. Kita 2 rank 0 ya 45 17. Rank 1 45 17, rank 2 45 17, rank 3 45 17. Semua jadi seragam seperti itu ya. Tuh. Jadinya kalau jadi di sini broadcast tuh kerjanya itu semua harus memiliki variabel ini dulu. Kalau variabel ini tidak ada, dia akan error gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ini dihilangkan misalnya ya. Ini dihilangkan, maka dia akan error ya. Dia akan error. Nah, kenapa dia akan error? Karena ada nilai yang harus dikembalikan ke dia gitu ketika dia bukan root yang broadcast. Nah, cara kerjanya itu nanti saya jelaskan di kalau membuat secara manual bagaimana gitu ya. Seperti itu. Ini bisa juga kita membuat misalnya kalau hanya dicetak yang 0 dan 2 aja gitu misalnya, bisa dikasih if di sini gitu misalnya. Seperti itu ya. Oke. Itu terus selanjutnya ini ya. Kalau kita mau membuat manual gimana gitu ya. Ini kita bisa buat broadcast manual. Jadi kapan kita memerlukan bikin broadcast manual ini gitu. Nah, di sini broadcast ini dulu saya pikir ya pertama kali dapat function broadcast ini bisa nggak ini misalnya if ya misalnya rang ya dibagi persentase 2 atau sisa pembagiannya 0, maka itu aja yang menerima misalnya seperti itu kan ya ini misalnya. Bisa nggak misalnya if
ini ya, rang in gitu misalnya 0,1,3 gitu ya misalnya seperti ini. Bisa nggak diginiin gitu misalnya. Jadinya yang nerima dapat sinkron data satu cuma 0 dan 3 aja gitu. Misalnya bisa nggak gitu. Ternyata kalau ini dijalankan error gitu ya. Error dia. Nggak bisa gitu ya. Jadinya kalau mau seperti itu ini ya kita harus apa namanya? Ini kita harus membuat sendiri broadcastnya dan ini saya udah buatin. Buatin kalian cari di internet tidak dapat ya ini benar-benar murni. Ini versinya saya. Ini kalau dicari di internet mungkin ada yang versi lain lagi. Tapi yang paling pendek mungkin ini. Gitu. Jadi saya jelasin jadinya di sini inputnya banyak masih ya. Jadi source, destinations, data, tag. Ya, tag ini ada versi lainnya sebenarnya saya punya yang versi pakai kelas gitu ya. Tapi di sini kita mungkin ada yang belum kenal struktur function dalam Python, jadi sekalian saya jelasin. Kalau pemrograman lain function yang namanya function gitu. Tapi kalau dalam Python function namanya def, ya, definite ya. Itu intinya definisi daripada broadcast manual itu apa gitu. Di sini seperti ini tag dan com gitu ya. Kalau yang pakai kelas tagnya itu bisa incremental otomatis itu ya. Seperti itu juga comnya juga langsung masuk dalam kelasnya sehingga murni ini ya source sama destination dan data aja gitu ya yang mau dimasukin. Tag sama comnya nggak usah gitu. Ya. Tapi ini versi lebih sederhana, inputnya banyak tapi lebih mudah dipahami menurut saya daripada langsung kita loncat ke kelas gitu ya. Oke, di com sorry. Jika com.rang sama dengan source ya, sumbernya yang masuk dalam sini for x in destination, jadi destination ini adalah berupa array. Nah di sini juga sederhananya ya kalau menggunakan Python tuh kita bisa seenaknya gitu. Kita nggak definisikan bahwa destinationnya ini harus larik atau array gitu, tapi kita bisa seenaknya jalani function array di sini gitu ya. Kalau misalnya di Java atau apa udah dikomplain ini. Belum tentu itu array kok udah dikasih function array kayak gitu biasanya, tapi di sini enggak gitu enggak. Python sangat pengertian gitu ya seperti itu. Ya, com.send ya sana ke data destination sama dengan x. Ini kan ini nanti ngelooping selama x misalnya 013 berarti 0 dulu, x-nya berubah jadi 0, di looping berikutnya 1, x-nya jadi 1, berikutnya 3, x-nya jadi 3. Tag sama dengan tag yang di sini gitu ya. Biar sama nanti otomatis. Jadinya di sini function ketika ini jadi yang di return adalah data itu sendiri. Jadinya datanya dikembalikan diri sendiri. Ketika sesuatu rank proses itu broadcast data itu akan dikembalikan ke dirinya sendiri. Ini dia nggak berubah karena dia sendiri sebagai sumbernya gitu ya. Broadcast ini dikembalikan ke dia. Nah di sini else ya. Jadi selain yang destination juga menerima datanya sendiri ya. Jadi kalau misalnya di bawah ini kita lihat else data sama dengan 0 berarti dia dikembalikan nolnya lagi ke dia dan yang nerima 0 adalah dia sendiri lagi gitu. Seperti itu. Ya, jadi yang masuk dalam destination dia ini ya langsung mengembalikan com don't receive ya, source sama dengan source di sini ya. Tag sama dengan tag jadinya. Tagnya otomatis sinkron di sini gitu. Seperti itu functionnya. Ini kalau saya sukanya kalau function emang ada nilai returnnya di sini langsung aja returnnya di return lagi gitu tanpa bikin variabel baru. Boleh aja misalnya ini out sama dengan gitu ya, out sama dengan gitu misalnya. Ini dicopas ke sini boleh aja tapi terus return out gitu. Tapi menurut saya boros di jumlah kode. Sekalian ini dikembalikan nggak apa gitu ya. Gitu. Ya saya juga dulu waktu masih kerja di ini waktu baru tamat S1 sampai kuliah S2 itu sering dimarahin sama senior dulu waktu masih kerja di ini ya karena ini sering banyak kali kode yang seperti ini gitu ya tidak singkat tapi apa namanya ya itu kalau buat kerja tim mungkin gitu kalau ini kan masih wajar tapi kalau codingan saya yang lain itu benar-benar kalau ada function return tidak ada variabel yang menangkap dan sebenarnya tidak masalah dari segi operasi tapi
ketika dikerjakan bareng sama teman-teman bingung gitu, seperti itu ini masalahnya. Kayak itu, tapi ini masih wajar ya. Kalau kode yang saya yang lain ya tidak wajar gitu. Ini saya coba sederhanakan rank gitu ya. Terus 1 sama dengan 45 gitu ya. 0 sama dengan 0. Ini cetak sebelum ini. Jadi otomatis selain rank 0 nanti hasilnya adalah 45 ya. Oke, terus di sini data satu broadcast manual. Oh ya, kalau di pemrograman lain kayak C++ saya lupa ya. Kalau Java gitu kan justru ditaruh di bawah juga fungsinya tetap bisa kepanggil ya. Karena dia sifatnya compile. Tapi kalau Python ini dia tidak murni compile. Ininya kalau ini misalnya devnya ditaruh di bawah, sebelum dipanggil duluan dia tidak akan tidak akan nganggap itu ada gitu. Jadinya selalu harus function ditaruh paling atas gitu. Caranya nggak naruh di atas, nanti saya jelasin di bawah ini gitu ya. Di broadcast manual data sama 0 hanya 2, 3, 4 saja, yang di sini ada data 1 di sini, dan tagnya adalah 1, com-nya adalah com yang ini ya, kita dimasukkan supaya dia bisa baca com.rank gitu ya, seperti itu ya, karena bukan variabel global com-nya gitu ya. Setelah itu cetak kedua ya harusnya yang berubah jadi 45, jadinya yang 45 harusnya 0, 2, 3, 4. Selain itu berarti kalau n-nya 6 berarti 1 ya, dan 5 adalah masih 0 gitu ya. Kita bisa lihat di sini cetak 1 sampai sini ya. 0, 0, 0, 45, cuma rank 0 yang 45 ya. Terus cetak 2 rank 0, 45, dan yang nggak dapat 45 5 dan 1 aja gitu karena tidak masuk di sini gitu. Jadi bisa seperti itu, dan itu dengan model ini nanti kita lebih gampang mengarah ke membuat yang function tree seperti ini ya. Nanti dipahami dulu, kalau tiba-tiba saya kasih contoh yang ini pasti ini ada yang ketinggalan gitu. Saya nggak bilang banyak tapi ada yang ketinggalan gitu kan. Harus tenang ya. Pelan-pelan ya. Oke, nah terus kalau manual harus setiap kali ini dicopas gitu, harus dicopas gitu, ya enggak lah gitu ya, capek ya seperti itu. Ini kenapa nggak kita simpan di satu file misalnya MPI manual? Nah tenang, MPI manualnya cuma untuk broadcast ya, nggak nanti scatter getter yang kita bahas di minggu-minggu depan sama reduce kita nanti simpan buat versi manualnya ya. Untuk apa bikin versi manual? Ada fungsi, ada gunanya kok gitu ya. Tenang aja gitu. Ada gunanya kok gitu. Ya, seperti itu. Intinya di sini itu ya, source destination tag sama seperti di atas, sama persis. Kita simpan di mpi manual.p ya, seperti ini. Ya. mpi manual.p. Nah, sehingga kita bisa panggil dari ini, intinya from MPI manual import broadcast manual gitu, bcast manual gitu. Nanti bisa kita buat scatter manual, getter manual gitu kan ya, reduce manual gitu, seperti itu. Jadi bisa kita import ya, kita perlu aja. Jadi sama itu gunanya saya ngasih contoh Python basic di awal gitu ya, gitu. Ya com sama ya. Ini bisa sependek ini juga kode kan, tinggal importnya gini ya. Itu broadcast manual, ini bisa kita misalnya semua yang ganjil dari angka 1 gitu ya. Jadinya ini I ya, di sini sampai sini ya. Dari I ya, mulai dari 1 berakhir di com.size ya. Itu terus incremental berarti 1 nambahnya 3, dari 3 nambahnya 5 dan seterusnya sampai 9 gitu ya. Sampai 8 jadinya kalau di sini ya, jangan lupa. Berakhir sebelum 9 berarti dari 8. Kalau mau sampai 9 10 ya di sini. Kalau mulai dari 0, jangan lupa ya. Ada aja yang lupa. Saya data 1 com gitu ya. Seperti itu. Ini sini dia memiliki data langsung aja di sini ya. Nggak pakai sebelum sesudah. Yang kita udah tebak. Bisa kita lihat di sini yang 0 punya 45, yang sisanya punya 45 yang ganjil saja, yaitu 1, 7, 5, 3 ya. 8, 6, 4, 2 tidak punya ya. Seperti itu.
Nol itu ganjil apa genap? Ada yang bilang genap, tapi ya itu dalam perdebatan. Oke. Oke, itu ya di sini ya ketika kita mau broadcast ini seterusnya kalian nggak usah pakai yang kayak minggu lalu panjang lebar tuh cukup panggil broadcast manual. Kita bisa modifikasi seperti ini gitu ya. Oke, jadinya kalau emang mau ngirim ke semua data yang sama, pakai broadcast yang tidak manual ya. Ini paling cepat dan paling efisien dari segi memori. Seperti itu ya. Sehingga kalau kita emang ada mau buat struktur yang nantinya kayak tree ini gitu ya, yang ribet kayak gini, baru kita pakai versi manual seperti itu. Ya. Oke, itu tentang broadcast. Jadi minggu depan kita lanjut dengan scatter. Ya, jadinya kita bisa ini ya sampai UTS ya siap mengerjakan tugas UTS gitu. Ini dari sekarang coba digambar-gambar mau seperti apa nanti yang mau kalian rancang. Dan penerapannya nanti di ini ya di UAS ya berkelompok. Ini UTS sendiri-sendiri dulu biar saya tahu pemahaman masing-masing gitu. Ya, oke. Itu untuk hari ini. Sekian. Terima kasih ya.